teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat database MySQL menggunakan command prompt. Yang pertama, kita akan buka aplikasi Exam. Kita start pada MySQL dan Apache supaya dapat menjalankan program di CMD sendiri. Oke, jika sudah kedetek running, kita minimize. Kemudian kita buka CMD atau command prompt. Nah, di sini kita akan mengisi perintah cd / untuk mengganti direktorinya. Kemudian cd exam, kemudian cd MySQL, kemudian cd bin. Kemudian kita akan root dengan perintah MySQL spasi min u spasi root spasi min p spasi min h spasi 127.0.0.1. Oke, MySQL spasi min u spasi root spasi min p min h 127.0.0.1. Untuk password di sini silakan teman-teman mengisi untuk sebagai keamanan saja. Karena di sini saya bertujuan untuk membuat tutorial, saya tidak akan menggunakan password, jadi saya langsung enter. Kemudian di sini saya akan mengecek program database yang sudah saya buat untuk mengecek kembali supaya tidak ada kesamaan nama, karena jika ada kesamaan nama dalam pembuatan database maka akan terjadi error. Di sini perintahnya itu show databases titik koma enter. Nah, di sini sudah beberapa database. Yang di sini yang saya akan buat yaitu database sistem informasi laundry. Perintah untuk pertama-tama sebelum membuat database, perintah untuk membuat database sendiri yaitu create database dengan nama yang ingin diberikan. Sebentar. Oke, di sini saya akan membuat database dengan nama sistem informasi laundry. Sistem informasi laundry. Sistem informasi laundry. Oke, titik koma dan enter. Oke, untuk database-nya sudah jadi. Kita akan menggunakannya dengan perintah use database. Di sini database-nya kan sistem informasi, jadi kita akan memberi perintah use sistem informasi laundry. Use sistem informasi laundry. Kemudian titik koma dan enter. Oke, untuk database sistem informasi sudah digunakan. Sekarang kita tinggal jalankan saja untuk menginput tabel-tabel yang akan menunjang database sistem informasi laundry tersebut. Tabel yang pertama, di sini kita akan membuat tabel dengan perintah create table. Tabel yang pertama yaitu tabel karyawan. Tabel yang pertama tabel karyawan. Oke, kita buka kurung, kemudian enter. Oke, kemudian kita enter. Oke, setelah itu kita mengisi tabel karyawan ini dengan atribut-atributnya. Atribut yang pertama yaitu kode karyawan.
dengan tipe data integer dan lebarnya 11. Kemudian kode karyawan ini termasuk primary key ya, karena dia merupakan kode karyawan di tabel karyawan. Dia primary key dan auto increment, koma, kode karyawan integer 11, primary key auto increment. Oke, kita enter. Kemudian atribut yang kedua yaitu nama dengan tipe data teks. Kemudian alamat, tipe datanya juga teks. Kemudian setelah alamat ada telepon, tipe datanya juga teks. Oke, telepon teks. Email tipe datanya juga teks. Kemudian setelah email tanggal lahir, tipe datanya date. Oke, tanggal lahir. Kemudian tempat lahir, teks. Setelah tempat lahir ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Tipe datanya di sini yaitu char dengan lebar data 1. Oke, jenis kelamin. Kemudian setelah jenis kelamin posisi di sini menunjukkan posisi jabatan di tempat laundry ya. Posisi kode tipe datanya yaitu char dengan lebar data 1. Oke. Setelah posisi password untuk yang terakhir pada kode karyawan. Password tipe datanya varchar dengan lebar data 6. Titik kurung dan titik koma untuk mengakhiri. Enter. Oke. Query oke, berarti kode tabel karyawan sudah terisi pada sistem informasi laundry ya, database sistem informasi laundry. Sekarang kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel pelanggan. Oke. Enter. Untuk atribut yang pertama yaitu kode pelanggan. Atribut yang pertama yaitu kode pelanggan. Kode pelanggan dengan tipe data integer, lebar data 11, primary key, dan auto increment. Oke, enter. Kemudian setelah pelanggan, kode pelanggan ada nama, kemudian alamat, kemudian telepon, email, kemudian setelah email ada tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan password untuk yang terakhir. Oke, enter.
query. Oke, oke. Untuk tabel pelanggan sudah jadi dan sudah terbaca di sistem informasi laundry. Sekarang kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel pewangi. Tabel create tabel pewangi, yaitu nanti untuk mendata pewangi yang dipakai. Pewangi enter. Kode pewangi untuk atribut yang pertama, yaitu kode pewangi. Kode pewangi dengan tipe data integer, level 11, primary key auto increment. Oke. Enter. Setelah kode pewangi ada nama di sini untuk nama pewanginya. Kemudian setelah itu harga dari pewangi. Harga dari pewangi mempunyai tipe data integer, tutup kurung dan titik koma. Oke, enter. Oke, query oke juga. Jadi tabel pewangi juga sudah terdaftar di database sistem informasi laundry. Untuk tabel yang selanjutnya, tabel jenis cucian. Jadi kita akan membuat tabel jenis cucian. Jenis cucian, enter. Untuk atribut yang pertama, kode jenis cucian. Di sini kita ganti dengan kode jenis cucian. Kode jenis cucian integer 11, primary key auto increment. Oke, enter. Kemudian untuk atribut yang kedua, nama dan harga per gram. Harga gram itu maksudnya untuk harga per kilogramnya ya. Nah, tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma, dan oke. Untuk tabel jenis cucian atributnya cuma 3, enter. Oke. Untuk tabel jenis cucian juga sudah terdaftar. Kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel transaksi dengan perintah yang sama, yaitu create tabel transaksi, enter. Atribut yang pertama yaitu kode transaksi. Kode kita menggantinya dengan kode transaksi integer 11, primary key auto increment, dan enter. Untuk atribut yang kedua yaitu kode pelanggan dengan tipe data integer. Enter. Setelah kode pelanggan ada kode karyawan. Karyawan dengan tipe data integer. Oke, enter. Setelah kode karyawan terdapat atribut tanggal transaksi. Tipe datanya date. Oke, tanggal transaksi date. Oke. Yang kedua ada tanggal pickup atau penjemputan. Pickup, enter. Kemudian setelah tanggal pickup, tanggal delivery. Oke.
date juga untuk tipe datanya, tanggal delivery. Oke, enter. Setelah tanggal delivery, kurir pickup. Ini dengan kurir siapa yang mengambil barangnya. Pick up. Oke, tipe datanya integer. Setelah kurir pickup, kurir delivery. Tinggal menggantinya dengan delivery. Oke, enter. Setelah kurir delivery ada kode pewangi. Untuk supaya pelanggan bisa tahu pewangi apa yang digunakan. Kode pewangi, tipe datanya integer. Kode pewangi juga tipe datanya integer. Enter. Setelah kode pewangi ada status cuci. Status cuci. Apakah status cucinya sedang dijemput atau sedang dicuci atau dikeringkan atau disetrika, delivery, selesai, batal atau tunda, dengan tipe data char dan lebar datanya 1. Oke. Status cuci, kemudian status pembayaran, apakah tunggak atau lunas. Status bayar. Status pembayaran. Sorry. Pembayar. Oke, tipe datanya char yang lebarnya 1, status pembayaran. Oke, enter. Setelah itu yang terakhir kode promo, karena di laundry itu juga mungkin tersedia promo, ada kode promo khusus yang harus digunakan untuk mendapatkan potongan harga. Dan tipe data integer, kemudian tutup kurung, titik koma, dan selesai. Oke, query oke juga. Jadi untuk tabel transaksi juga sudah terdata ya di database sistem penjualan, sistem informasi laundry. Oke, kemudian tabel yang berikutnya yang harus kita input yaitu tabel detail transaksi. Jadi lebih detail lagi tentang data-data transaksi di sini. Detail transaksi. Enter. Untuk atribut yang pertama tentu saja kode dari detail transaksi tersebut. Jadi di sini kita tinggal menambahkan detail. Oke, kode detail transaksi. Lebar data dan primary key auto incrementnya masih tetap sama ya. Langsung enter. Kemudian setelah itu ada kode transaksi, tipe datanya integer. Oke, transaksi, enter. Kemudian ada kode jenis cucian. Kode jenis cucian di sini yang dimaksudkan yaitu jenis cucian seperti apa yang akan digunakan jasanya oleh pelanggan. Apakah cuci setrika dan cuci biasa atau yang lain sebagainya. Tergantung pelayanan yang diberikan pada laundry. Jenis cucian, tipe datanya integer, koma, jenis cucian, enter. Kemudian berat, yaitu berat timbangan pakaian tersebut yang akan dicuci. Berat dengan tipe data integer. Kemudian harga per gram. Harga gram. Tipe datanya integer. Oke, tutup kurung, koma, dan harga gram integer, tutup kurung, koma, dan enter. Oke, ternyata di sini ada kesalahan.
pada tanda ini koma. Kalau tanda koma berarti uh, kalau jika di enter maka akan ada atribut lain yang harus diisi. Kalau untuk menghentikan penginputan atribut pada uh, tabel, maka kita harus menambahkan uh, tanda titik koma untuk mengakhiri. Jadi jika ada kesalahan seperti ini, tinggal teman-teman tambahkan titik koma untuk mengakhiri. Jika jika seperti itu akan terjadi error, jadi kita akan membuat tabelnya ulang. Jadi tinggal anak-anak atas untuk mencari data yang sudah teman-teman input tadi jika terjadi kesalahan. Kemudian detail transaksi, kemudian setelah detail transaksi ada kode transaksi, kemudian jenis cucian, oke, berat, dan harga program. Kita ganti kodenya kodenya dengan titik koma untuk mengakhiri. Oke, query oke. Jadi tabel detail transaksi juga sudah terdata pada database sistem informasi laundry. Jika ada kesalahan, teman-teman jangan panik, langsung cari tahu kesalahannya di mana, dan jika kesalahannya seperti yang saya lakukan tadi, teman-teman bisa tekan panah atas untuk mencari data-data yang telah teman-teman input tadi, kemudian diganti kesalahannya di mana, dan teman-teman bisa enter. Lalu jika muncul query OK, maka data tersebut sudah terinput. Untuk tabel selanjutnya yang akan kita buat yaitu tabel promo. Mungkin dari laundry tersebut membuat promo pada akhir bulan atau apa, teman-teman bisa menggunakan kode promo untuk menggunakan promo tersebut. Tabel promo, kita enter. Kemudian yang pertama di sini yaitu yang atribut yang pertama dari tabel kode promo yaitu kode promo. Tabel promo yaitu kode promo sendiri. Kode promo dengan tipe data integer level 11, primary key, auto increment. Oke, kita enter. Kemudian setelah kode promo ada nama promo. Kita cari datanya, lalu kita untuk mempersingkat penginputan data saja. Kita bisa mencari nama, kita tambahkan dengan promo. Kebetulan ya tipe datanya juga teks, jadi kita langsung enter. Setelah nama promo, ketentuan, mungkin dari laundry tersebut memberikan ketentuan pada promo yang mereka berikan, jadi teman-teman harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari pihak laundry. Oke, kita enter. Untuk atributnya selanjutnya potongan. Potongan di sini yaitu nominal potongan harga dari promo tersebut. Nominal persenan dari potongan harga. Tipe datanya integer, kemudian tutup kurung dan titik koma untuk mengakhiri. Kita enter. Oke, query oke. Jadi tabel promo juga sudah diinput di database sistem informasi laundry. Untuk tabel yang selanjutnya yang akan kita buat yaitu tabel testimoni. Testimoni sendiri bertujuan untuk supaya pelanggan yang baru bisa melihat testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan tetap yang mungkin merasa puas atau ada kekurangan yang diinformasikan agar laundry bisa memaksimalkan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan bisa memaksimalkan kualitas kerja mereka. Oke, jadi untuk tabel
tabel testimoni sendiri untuk atribut yang pertama itu sudah tentu kode testimoni. Kode testimoni, kemudian kode pelanggan, tipe datanya integer, enter. Kemudian setelah kode pelanggan ada kode transaksi, transaksi. Oke, tipe datanya integer, kode transaksi. Oke, enter. Nah, setelah kode transaksi ada isi testimoni, isi dari testimoni dari pelanggan tetap. Isi testimoni. Oke, tipe datanya di sini yaitu teks. Isi testimoni. Oke. Kemudian atribut yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Ya, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada kesalahan dari pihak laundry, jika teman-teman bisa memberikan testimoni, apakah itu kritik, saran atau apa. Lalu di sini ada tabel tindak lanjut, yaitu isi dari tabel tindak lanjut yaitu tindak lanjut dari pihak laundry untuk mengatasi masalah yang atau kritikan dari pelanggan tetap untuk memaksimalkan hasil kerja mereka. Di sini ada atribut yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Oke. Tipe datanya di sini yaitu teks, enter. Kemudian yang terakhir ada kode karyawan. Sini tipe datanya integer, tutup kurung dan titik koma. Kode karyawan di sini karyawan yang bertugas membalas dari testimoni teman-teman, atau karyawan yang bertanggung jawab terhadap pakaian yang terjadi masalah atau kerusakan atau dan lain-lain. Di sini sudah selesai query. Oke. Untuk tabel testimoni sudah di input. Jadi untuk database sistem informasi laundry, tabelnya hanya sampai di tabel testimoni. Jadi itu untuk tabel yang terakhir. Sekarang kita akan mengecek apakah tabel-tabel yang sudah kita input tadi sudah terdata di database sistem informasi laundry. Oke, di sini sudah ada 8 tabel yang sudah kita buat tadi dan kita input. Di sini ada detail transaksi, jenis cucian, kode karyawan, tabel karyawan, tabel pelanggan, pewangi, promo, testimoni, dan transaksi. Jadi totalnya ada 8 tabel yang terdapat pada database sistem informasi laundry. Jadi sekarang saya akan menginput data untuk tabel-tabel penunjang yang sudah saya buat pada database sistem informasi laundry. Oke, langsung saja kita pertama-tama show tables. Kemudian untuk melihat tabel apa saja yang akan kita isi. Kita belum use yang pertama-tama sekali, use sistem informasi laundry. Sistem informasi laundry. Oke. Sesudah database berjalan, baru kita show tables. Di sini ada beberapa table, ada 8. Kita akan mengisinya satu-satu. Ini tabel pertama yang akan kita isi yaitu tabel karyawan. Oke, kita akan mengisi tabel karyawan. Kita mengisinya dengan kita deskripsikan tabelnya dulu.
list karyawan. Oke, di sini ada beberapa data yang akan kita input: nama, alamat, telepon, email, tanggal lahir, tempat lahir, dan jenis kelamin, posisi, dan password. Oke, kita akan mengisi datanya satu-satu. Insert into karyawan values. Oke, insert into karyawan values, buka kurung, tutup kurung. Ini simbol yang akan digunakan. Kemudian kita mengisinya dengan nama karyawan Marco, alamatnya BTN, kemudian alamatnya di BTN, nomor teleponnya 0811223344556678. Oh ya, tanya 12 digit, jadi 464812. Oke, ini kemudian koma, buka kurung, buka lagi, kemudian email marco@gmail.com. Oke, kemudian setelah email, tanggal lahirnya Marco, taruh saja 12/09/1989. Oke, kemudian tanggal lahir, jenis kelaminnya L untuk laki-laki, kemudian posisinya sebagai K untuk kurir atau kurir. Oke, kemudian passwordnya 12RE4543. Kemudian titik koma untuk mengakhiri, enter. Di sini ada error, column count doesn't match. Oke, kita lihat di sini ada 9 kolom, 9 data, kita isi 1 2 3 4 5 6 7 baru 8. Oke, oh ya, kurang tempat lahir. Di sini setelah tanggal lahir ada tempat lahir. Jadi kita akan mengisinya Kupang. Oke, enter. Di sini masih ada error. Oh ya, berarti ada pendobelan di sini. Oke, enter. Oke. Di sini Marco 12 Kupang. Oh iya, di sini harusnya ada penutupnya. Kemudian enter, query oke. Kemudian kita ganti dengan list yang kedua Markus, tinggal di BTN juga, nomor HP-nya sama Markus. Ini hanya sebagai contoh ya, jadi kita tinggal mengganti 00 di belakang. Kemudian ini tinggal mengganti 16 supaya beda, laki-laki juga, kurir juga, passwordnya beda. 1543ER. Oke, enter. Kemudian untuk values berikutnya Markus Martin.
TDM. Oke, untuk pembeda saja ganti 01 Martin 18 Kupang laki-laki, dia sebagai kasir. Kalau kasir kita tandai dengan huruf K kecil. Nanti 3212 WR. Oke, enter, query oke. Sudah ada 3 value. Kemudian Martina. TDM juga, ganti nomornya 5 supaya beda. Kemudian tambah A 10 Kupang P Martina sebagai kasir. Oke. Di sini ganti 245. Oke, tutup kurung dan titik koma. Enter. Di sini ada pertanyaan. Oke. Enter, panggil kembali. Di sini harus ada ini. Oke, enter, query oke. Di sini sudah terdapat 1 2 3 4 4. Sini kita akan mengganti namanya jadi Martinus. Alamat TDM di sini ganti 7 supaya beda. Martinus 11 Kupang juga. Martinus ini laki-laki, dia sebagai admin. Oke. Enter. Oke, di sini sudah jadi untuk value-nya. Kita akan cek pada select bintang from karyawan. Oke, titik koma, enter. Oke. Di sini sudah ada Oke, di sini sudah ada inputan data yang sudah kita masukkan. Tadi videonya sudah saya buat, tapi karena tidak ada suara saya buat lagi. Jadi ini terdapat 10 value. Oke, sekian untuk inputan pada tabel karyawan. Kita akan akhiri videonya sampai sini dan nantikan video selanjutnya, yaitu pembuatan tabel pelanggan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Di sini Marco 12 Kupang. Oh iya, di sini harusnya ada penutupnya. Kemudian enter, query oke. Kemudian kita ganti dengan list yang kedua Markus, tinggal dibetain juga, nomor HP-nya sama. Markus ini hanya sebagai contoh ya, jadi kita tinggal mengganti 00 di belakang. Kemudian ini tinggal mengganti 16 supaya beda. Laki-laki juga, kurir juga, passwordnya beda. 1543ER. Oke, enter. Kemudian untuk values berikutnya Markus Martin. TDM. Oke, untuk pembeda saja ganti 01 Martin 18 Kupang laki-laki, dia sebagai kasir. Kalau kasir kita tandai dengan huruf K kecil. Nanti 3212 WR. Oke, enter, query oke. Sudah ada 3 value.
kemudian Martina. Kita DM juga, ganti nomornya 5 supaya beda, kemudian tambah A 10 Kupang P Martina sebagai kasir. Oke. Di sini ganti 245. Oke, tutup kurung dan titik koma. Enter. Di sini ada pertanyaan. Oh, oke. Enter, panggil kembali. Di sini harus ada ini. Oke, enter, query oke. Di sini sudah terdapat 1 2 3 4 4. Sini kita akan mengganti namanya jadi Martinus. Alamat TDM di sini ganti 7 supaya beda. Martinus 11 Kupang juga. Martinus ini laki-laki, dia sebagai admin. Oke. Enter. Oke, di sini sudah jadi untuk value-nya. Kita akan cek pada select tentang from karyawan. Oke, titik koma enter. Oke. Di sini sudah ada Oke, di sini sudah ada inputan data yang sudah kita masukkan. Kali ini saya akan menginput data pada tabel pelanggan, admin. Oh ya, admin, karena admin tidak ada jadi pelanggan. Oke. Saya akan menginput data pelanggan. Saya deskripsikan tabelnya dulu. Pelanggan. Oke, di sini ada beberapa atribut yang akan kita isi. Kita akan mengisinya. Yang pertama, Martin. Untuk yang pertama namanya Martin, kemudian alamatnya Weibo, kemudian teleponnya 0123456789. Oke. Kemudian kurang 1. Oke. Kemudian email martin@gmail.com. Oke, kemudian setelah email, tanggal lahir kita kosongkan saja. Kemudian tempat lahir kosongkan saja. Kemudian jenis kelaminnya L. Kemudian passwordnya 12345. Oke. Kita enter, query oke. Kemudian yang kedua, oh ya, di sini saya hanya membuat contohnya satu saja karena sebelumnya saya sudah membuat video, namun karena kesalahan pada mic, jadi
videonya tidak ada suara. Jadi di sini saya hanya akan mereview membuat perintahnya kembali dan menginput datanya hanya sebagai contoh karena datanya sudah ada, namun karena videonya tidak ada kesalahan pada suaranya, jadi tidak ada suara. Jadi saya hanya menginput satu data untuk sebagai contoh saja. Di sini perintahnya sama untuk 5 value-nya. Jadi saya akan memberikan satu contoh saja supaya teman-teman bisa mengikutinya. Di sini untuk hasilnya select bintang from pelanggan. Oke, titik koma, enter. Di sini ya, di sini untuk data yang sudah saya masukkan tadi, namun karena terjadi kesalahan pada mic, jadi videonya tidak terdapat suara. Jadi saya hanya membuat di video ini saya hanya membuat satu contoh saja untuk penginputan data. Kurang lebih semuanya sama saja sih untuk perintahnya. Insert into pelanggan values, tandanya pokoknya semuanya sama, cuman tadi ada kesalahan saja, makanya videonya tidak terbaca. Untuk tabel pewangi, kita akan menginput data. Di sini kita deskripsikan dulu tabelnya. Pewangi. Oke, titik koma, enter. Oke, di sini ada 2 atribut yang akan kita isi. Oke, kita mulai untuk mengisinya. Mengisinya dengan perintah insert into pewangi, kemudian value tutup kurung, kemudian setelah value ini ada simbolnya, kemudian nama pewangi. Kita akan di sini saya hanya akan memberi previewnya saja karena tadi saya sudah membuat video namun ada kendala pada mic-nya, jadi suaranya tidak terdengar. Oke, jadi ini hanya previewnya saja, namun saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, di sini insert into pewangi value. Untuk ini perintah untuk mengisi value pada atribut-atribut ini. Oke, namanya saya taruh Soclean molto atau Downy. Oke, kemudian harganya, di sini harga yang dimaksud yaitu tambahan harga jika menggunakan pewangi ini, atau harganya di sini harganya per botol. Oke, harganya per botol taruhlah 30.000. 30 1 2 3. Oke. 30.000. Keluar, ditambahkan titik koma, kita enter. Oke. Untuk value yang pertama Downy, yang kedua kita taruh di sini molto, harganya 25.000. Oke, kemudian untuk yang ketiga untuk pewangi yang ketiga Rapika, harganya juga 25.000. Kemudian Kiss Spray, harganya taruhlah 27.000. Oke, kemudian untuk value yang berikutnya
Downy, Molto, Replica, Key Spray, Molto, Downy. Saya akan melihat contoh untuk pewangi, pewangi laundry. Oke, Molto, Key Spray, So Clean. Oke, harganya taruhlah 23.000. Oke, taruh, buka tanda kutip, kemudian kita enter. Oke, untuk value-nya sudah jadi. Sekarang kita akan melihat hasil inputannya. Oke, di sini dengan perintah select bintang from pewangi, titik koma, enter. Oke, di sini seperti yang saya jelaskan tadi saya sudah menginput data, namun karena kendala pada mic-nya, jadi videonya tidak terdengar suara. Jadi saya menginput data ulang. Oke, di sini untuk datanya sudah ada, atributnya nama dan harga. Ada kode pewangi juga. Oke, untuk penginputan data pada tabel pewangi cukup sampai di sini. Kali ini saya akan menginput data jenis cucian. Oke, yang pertama kita deskripsikan dulu tabelnya untuk melihat atribut yang akan kita isi. Jenis cucian. Oke. Kurang titik koma. Di sini jenis cucian, harga, dan gram. Di sini saya akan select. Tadi saya sudah sempat membuatnya, namun karena kendala pada mic-nya, jadi suaranya tidak terdengar. Jadi saya akan menginput datanya ulang. Namun saya akan melihatkan hasil inputan yang sudah saya input tadi. Select from jenis cucian. Oke, koma, enter. Di sini sudah ada beberapa inputan. Inputannya cuci biasa, cuci setrika, paket komplit, cuci plus pewangi, paket komplit. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh inputan data untuk atribut nama, atribut kode jenis cucian, dan nama dan harga per gram. Oke, saya akan memberi satu contoh karena saya sudah membuatnya, jadi saya hanya akan memberikan previewnya saja. Jadi di sini perintah yang harus dijalankannya itu insert into nama dari tabel jenis cucian, kemudian values. Oke, values, kemudian buka kurung. Oke, buka kurung, kemudian kita akan mengisi ini untuk simbol yang akan dipakai. Kita akan mengisi namanya. Saya akan mengikuti sesuai yang ada di tabel sini. Jadi cuci biasa, kemudian harganya 10.000 per kilogram. Oke, tutup kurung, titik koma, enter. You have an error, check sintaks cuci biasa. Oke. Sini mungkin tidak boleh menggunakan spasi, enter. Error, you have an error. Check the manual that correspond to your MariaDB server version for the right syntax. Cucian values. Oh ya, pada ini jenis cucian tidak boleh menggunakan spasi. Kalau tidak akan terjadi error seperti yang
tadi di atas. Di sini cuci biasa dengan harganya 10.000 per kilo. Oke, enter, query oke. Kita akan menggantinya. Oh iya, cuci plus setrika. Oke, harganya 15.000 sesuai yang ada di atas. Kemudian di sini cuci plus pewangi, harganya 20.000. Kemudian cuci oh ya, paket komplit, atau layanannya, jenis layanannya yaitu cuci, setrika, dan pewangi. Oke, harganya 25.000. Kemudian yang terakhir paket komplit plus kemasan. Oke, enter, dan kita akan melihat hasil inputannya from jenis cucian. Oke, ini hasil inputannya. Cuci biasa, cuci setrika, cuci pewangi, paket komplit plus kemasan. Oke, sudah tersedia dengan harga-harganya. Kali ini saya akan menginput data pada tabel transaksi. Oke. Kita akan deskripsikan tabel tersebut. Describe dulu tabelnya supaya kita dapat melihat atribut yang akan kita isi. Transaksi. Oke, ada 11 atribut yang akan kita isi. Perintah yang digunakan yaitu insert into transaksi, kemudian value, kurung tutup kurung. Di sini simbol yang akan digunakan. Kemudian kode pelanggan kita gunakan 1. Kemudian kode karyawan 1. Kemudian tanggal transaksinya kita kosongkan saja. Kemudian tanggal pickup kita kosongkan saja. Kemudian tanggal delivery kita kosongkan juga, karena ini hanya untuk sebagai contoh saja. Jadi kita kosongkan. Kurir pickupnya kita beri nama Wawan. Kemudian kurir deliverynya kita beri nama Tono. Oke. Kemudian status cucinya kita beri simbol S untuk selesai. Kemudian status pembayarannya L untuk lunas. Kemudian kode promonya menyambut menyambut kemerdekaan. Oke, ini untuk contoh dari kode promo. Ini hanya sebagai contoh, jadi saya memberikan nama menyambut kemerdekaan. Oke.
enter. Di sini doesn't match. Ada berapa? 11 row, dan yang kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh ya, baru 10. Status pembayarannya, status cuci, kode pewangi. Kita lupa kode pewangi di sini. Kita taruh di bawah kurir delivery, jadi di bagian sini. Oh ya. Oke, di sini. Oke. Di sini kode pewanginya 1. Oke, enter. Query oke. Di sini kita samakan saja, cuman kita ganti di kode pewangi. Nama kurirnya sama, di sini 2. Oke, enter. Kemudian masih sama, di sini 3. Kurirnya sama. Kita ganti di kode-kodenya saja. Oke. 3. Kemudian di sini 4. Di sini juga 4. Kode pelanggannya juga 4. Oke, enter. Kemudian di sini kita ganti kodenya dengan 5. Di sini juga 5. Kode pelanggannya juga 5. Oke, enter. Oke, untuk inputannya sudah selesai. Sekarang kita coba mengecek hasil inputan. Select bintang from transaksi. Oke, di sini sudah terlihat hasil inputannya. Kali ini saya akan menginput data untuk tabel detail transaksi. Sebelumnya kita akan describe dulu tabelnya. Transaksi, kemudian titik koma, enter. Oke, ini ada tiga inputan yang akan kita input. 3 atribut yang akan kita input nilainya. Kita input langsung saja kita input dengan perintah insert into tabelnya detail transaksi, kemudian value, buka kurung, tutup kurung, ini simbol yang akan digunakan. Kemudian data pertama yang akan kita input yaitu 1 untuk kode jenis cucian, beratnya 1 kilo. Kemudian untuk harga per gramnya 10.000, harga per kilogramnya. Oke, 10.000, titik koma, enter, query oke. Kita panggil lagi sintaksnya dengan tekan panah atas. Kita ganti kode jenis cuciannya menjadi 2. Di sini harganya menjadi 15.000. Oke. Di sini kita ganti lagi untuk kode jenis cuciannya menjadi 3. Oh ya, tetap 1 kilo. Harganya untuk di kode jenis cucian ketiga ini paket komplit, jadi harganya 25.000. Oke, enter. Kemudian untuk yang keempat harganya 20.000 karena dia hanya cuci plus pewangi. Oke, enter. Kemudian untuk inputan yang kelima, di sini paket komplit plus kemasan, jadi harganya ada beda 3.000, jadi harganya 28.000 per kilonya. Oke, enter. Inputannya selesai, dan kita coba melihat hasil inputannya. Select bintang from detail transaksi,
titik koma enter. Oke, di sini saya tadi sudah membuatnya, namun ada kendala sedikit pada mic-nya, jadi saya harus membuatnya ulang. Oke, jadi di sini berjumlah 10 value pada satu tabel. Oke, untuk tabel data transaksi berhasil kita input datanya. Di sini saya akan menginput data pada tabel promo. Jadi di sini saya akan describe dulu tabelnya untuk melihat atribut apa saja yang akan saya isi datanya. Describe promo. Di sini ada 3 row yang akan saya isi. Jadi saya langsung saja isi dengan perintah insert into promo values. Oke, promo value buka kurung tutup kurung, ini simbol yang akan digunakan. Di sini nama promonya yang pertama kemerdekaan. Oke. Biasanya untuk menyambut 17 Agustus atau untuk menyambut ke 17-an. Oke, kemudian setelah nama ketentuannya minimal cuci 5. Sudah terjadi kesalahan, jadi saya oke, kita ulang saja. Di sini minimal cuci 5 kali. Oke, kemudian potongan harganya 17.000. Oke, enter, minimal cuci 5 kali. Oke, kemerdekaan minimal cuci 5 kali dan potongan harganya 17.000. Oke, enter, kemudian panggil lagi datanya dengan menggunakan atas, kemudian potongan harga untuk menyambut hari raya, mungkin contohnya saja menyambut hari raya Lebaran, jadi kode promonya, nama promonya bulan berkah. Oke, minimal ketentuannya sama. Potongan harganya di sini 10.000. Oke, enter, kemudian promo untuk mungkin untuk para pegawai yang mencuci di situ karena sudah sering mencuci, jadi tempat laundrynya memberikan promo untuk pegawai yang sudah sering mencuci di situ. Oke, untuk nama promonya bisa saja kita tulis pegawai. Oke, minimal ketentuannya minimum cuci 5 kali dan harga potongan harganya 10.000 per kilogram. Oke, enter. Kemudian mungkin untuk pelajar bisa saja kan, pelajar ketentuannya dan potongan harganya sama per kilo. Oke, kemudian ini sudah mendapat 4 value, lagi 1. Oke, pelajar, kemudian mungkin untuk tanggal bagus, misalnya 12/12 untuk biasanya di bulan Desember, jadi nama promonya 12/12. Oke, minimal cuci sama dan potongan harganya atau menyambut tahun baru, jadi nama promonya New Year. Oke,
ini cuci 5 kali dan potong harganya 10.000 per kilo. Oke, enter. Oke, di sini untuk inputannya sudah selesai. Sekarang kita mencoba untuk mengeceknya dengan perintah select from promo. Oke, koma, enter. Di sini terdapat kesalahan promo select. Oh iya, kurang select. Oke, enter. Di sini tadi saya sudah sempat buat namun ada kendala, jadi saya harus membuat ulang. Oke, untuk tabel yang berikutnya itu tabel testimoni. Saya akan deskripsikan tabelnya dulu dengan perintah testimoni. Oke, di sini untuk tabelnya, atributnya yang akan saya isi yaitu kode pelanggan, kode transaksi, isi testimoni, tindak lanjut, dan kode karyawan. Di sini saya akan memberikan satu contoh karena tadi saya sudah sempat membuatnya namun suaranya tidak ke-record. Jadi nanti saya akan memberikan satu contoh, kemudian saya akan memberikan video, saya akan memasukkan video yang sudah saya buat tadi sebagai bukti bahwa saya telah membuatnya. Oke, di sini untuk perintah yang dimasukkan yaitu insert into testimoni values value, kemudian ini simbol yang akan digunakan, kemudian kita mengisi dari atribut yang pertama kode pelanggan 1, kemudian kode transaksinya 1, kemudian isi testimoninya, saya sangat puas dengan hasilnya. Oke, saya sangat puas dengan hasilnya. Kemudian tindak lanjutnya, terima kasih atas testimoninya. Oke, kemudian kode karyawan kita isi 1. Oke, enter, kemudian titik koma dan enter. Oke, query oke. Ini untuk contoh atau perintah contoh tutorial menginput data pada tabel testimoni. Ini sebagai contohnya, dan perintahnya juga nanti teman-teman bisa ikuti saja, dimulai dari describe testimoni, kemudian untuk menginput datanya insert into testimony value, kemudian teman-teman bisa mengisi datanya. Kemudian jika teman-teman ingin melihat hasil dari inputan teman-teman bisa mengisi perintah select bintang from testimoni. Oke, tambahkan titik koma untuk mengakhiri, kemudian teman-teman bisa enter. Ini ada sudah terdapat inputan yang sudah saya buat tadi. Nanti saya akan sertakan video penginputan data yang tadi saya telah buat namun tidak ada suaranya. Oke.
Terima kasih atas perhatian teman-teman dari tadi yang telah menonton video ini. Ini juga sekaligus menjadi video terakhir pada penginputan data sistem informasi laundry. Terima kasih karena teman-teman telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman dapat memahami cara saya memberikan tutorial, dan terima kasih atas support teman-teman dengan menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.